Halo semuanya, ketemu lagi channel YouTube Robio Semarang. Kali ini setelah kemarin jeda internasional di mana para pemain harus membela negaranya masing-masing untuk kualifikasi Piala Dunia 2022, dan seperti kita ketahui sudah ada beberapa negara yang lolos. Selamat. Sekarang para pemain sudah harus kembali ke klubnya masing-masing, yang berarti sudah harus membela klubnya lagi, khususnya di Liga Inggris, di mana pada pekan ini game week ke-12 ada satu partai big match antara Liverpool melawan Arsenal, partai yang tentunya pasti akan menyajikan pertandingan yang seru. Oke, kita akan bahas satu persatu seperti biasanya. Dari tanggal 20 November hari Sabtu pukul 19.30. Partai pertama ada Leicester melawan Chelsea. Oke, Chelsea si pemuncak klasemen saat ini. Musim lalu Chelsea kalah di King Power Stadium. Itu berarti armada dari Thomas Tuchel harus berhati-hati bahwa kemungkinan Leicester seperti mempunyai kunci atau mempunyai cara bagaimana untuk menaklukkan Chelsea. Tidak tertutup kemungkinan menurut saya Leicester yang sekarang seperti kita ketahui semua bahwa MU pun dibantai 4-2 di King Power Stadium. Memang tidak bisa dibandingkan antara Chelsea dengan MU yang tentunya sekarang kondisi MU sekarang lagi kurang bagus. Jadi menurut saya Leicester mungkin bisa menyandang setelah kemarin Brentford yang selalu dianggap sebagai tim yang bisa menaklukkan tim-tim besar, mungkin gelar itu saat ini bisa berpindah ke Leicester, dimana menurut saya mungkin ini bisa jadi kekalahan pertama Chelsea di musim 21-22 ini. Mungkin faktor Leicester tuan rumah, Vardy yang sudah mulai mencetak gol lagi mungkin bisa menjadi penentu kemenangan untuk kali ini, dan prediksi saya mungkin menang Leicester dengan skor Leicester 2 Chelsea 1. Itu pertandingan 19.30. Dan kemudian di pertandingan 22.00 atau jam 10 malam ada sekaligus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan yang dimainkan secara bersamaan. Kita akan mulai dulu dengan Aston Villa melawan Brighton. Aston Villa melawan Brighton sebetulnya partai yang bisa dikatakan partai yang sangat berimbang, apalagi kondisi Aston Villa sekarang setelah memecat pelatihnya atau dengan pelatih barunya. Mungkin selama ini memang sering draw dan draw, seri dan seri. Brighton yang sebetulnya bisa cukup mengagetkan dengan bisa menahan imbang Liverpool di Anfield, seharusnya bisa cukup berbicara di partai ini. Akan tetapi menurut saya Aston Villa dengan pelatih barunya mungkin menurut saya kali ini bisa menang, dan mungkin juga agak skor yang mencolok juga. Prediksi saya Aston Villa 3, Brighton 0. Oke, partai berikutnya ada Burnley melawan Crystal Palace. Burnley Crystal Palace 3 pertemuan terakhir Burnley selalu menang. Tidak tertutup kemungkinan Burnley di partai ini pun juga bisa menang lagi. Cepat saja, prediksi saya mungkin Burnley 1, Crystal Palace 0. Dan partai lainnya lagi di jam yang sama, jam 10 malam ada Newcastle melawan Brentford. Nah, ini Brentford yang semula bermain sangat luar biasa, tahu-tahu sekarang sudah seperti mengalami penurunan yang mungkin entah anti klimaks atau apa, akhirnya beberapa match terakhir kalah. Dan bicara rekor pertemuan antara Newcastle melawan Brentford ini di Championship ya, khususnya Newcastle selalu menang atau lebih sering menang, apalagi jika main di St. James Park. Dan menurut saya
ini juga bisa jadi kemenangan pertama Newcastle di musim ini setelah kemarin bisa menahan imbang yang akhirnya tidak kalah lagi. Mungkin prediksi saya kali ini bisa menang dan mungkin skornya pun juga lumayan, paling tidak tipis-tipis banget. Prediksi saya Newcastle 2, Brentford 0. Kemudian ada Norwich melawan Southampton. Norwich yang akhirnya minggu lalu menang. Walaupun bicara rekor pertemuan sebenarnya Norwich tidak bagus jika ketemu Southampton, di mana di 5 tahun terakhir Norwich tidak pernah bisa menang, entah itu kalah, entah itu draw di pertandingan melawan Southampton. Jadi sebetulnya ini angin segar untuk Southampton dengan track record yang bagus begitu. Tapi menurut saya Norwich seperti menemukan semangat setelah akhirnya bisa menang, akhirnya bisa dapat 3 poin. Tidak tertutup kemungkinan mungkin bisa jadi 3 poin kedua untuk Norwich. Apalagi kemarin menang away, menang di kandang lawan. Seharusnya ini waktunya Norwich untuk bisa memberikan hiburan atau hadiah untuk fansnya di kandangnya sendiri. Dan prediksi saya pun Norwich bisa mencetak 2 gol dan Southampton mungkin juga tetap bisa mencetak gol juga. Dan prediksi saya Norwich 2, Southampton 1. Dan kemudian ada partai yang ditunggu banyak fans MU, pasti Watford melawan Manchester United. Yang perlu diperhatikan adalah di musim 1920 Watford menang 2-0 atas Manchester United. Berarti sinyal bahaya lagi untuk MU. Memang trennya setelah kemarin MU kalah lagi di Manchester dengan di kandang sendiri melawan Manchester City, seharusnya sekarang tagar atau hashtag all out menggema lagi. Dan biasanya jika sudah menggema begitu harusnya MU-nya menang. Akan tetapi juga ini sebetulnya oleh entah kenapa manajemen selalu mempertahankan oleh dari fans MU pun juga, walaupun sempat terbelah antara oleh out dan oleh stay, tapi mungkin kalau menurut saya 75% pinginnya fans MU ya oleh out. Nah kan, tapi ini harusnya melawan Watford ini seharusnya sih di atas kertas harusnya bisa menang. Entah kalau oleh punya strategi yang aneh lagi, apalagi jika menilik backnya MU, Harry Maguire kemarin di timnas 2 pertandingan 2 gol. Semoga kritikan dari Roy Keane bahwa yang Maguire harusnya dia memalukan, dia seperti menjadi aib buat MU di beberapa bulan terakhir ini. Mudah-mudahan sindiran Roy Keane itu bisa jadi pecutan untuk Maguire dan teman-temannya bahwa MU bisa bermain bagus atau bisa minimal bisa dapat 3 poin lagi. Dan ini kesempatan yang sangat bagus buat MU kalau mau dapat 3 poin, karena minggu depan atau di game week berikutnya MU bakalan ketemu Chelsea, si pemuncak klasemen. Jadi MU harus sangat menyiapkan atau memanfaatkan peluang ini untuk dapat 3 poin. Dan tidak usah berlama-lama lagi, prediksi saya Watford 0 atau 0, MU 2. Dan kemudian di jam yang sama pula ada Wolverhampton melawan West Ham. Wolverhampton West Ham. Musim lalu Wolverhampton dihancurkan oleh West Ham. West Ham dikdaya atas Wolverhampton. Dan kemarin jelas sangat mengejutkan juga, West Ham bisa menang 3-2 atas Liverpool. Dan menurut saya pun juga West Ham masih akan meneruskan track positifnya ini, track yang sekarang lagi bermain sangat bagus dan menang. Dan mungkin Wolverhampton bermain di kandang tetap bisa mencetak gol, tapi tetap di hasil akhirnya tetap menurut saya tetap West Ham yang menang. Jadi prediksi saya Wolverhampton 1, West Ham 2. Itu pertandingan yang hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Dan kemudian malamnya jam setengah 1 dini hari 00.30 minggu dini hari berarti 21 November ada partai
big match antara Liverpool melawan Arsenal. Oke. Bicara rekor pertemuan antara Liverpool melawan Arsenal, Liverpool sering menang besar atas Arsenal. Memang Arsenal sekarang dalam track yang bagus, sudah mulai menang. Arteta sudah menemukan kepercayaan diri lagi, dan Liverpool di 2-3 match terakhir setelah imbang, kemudian kemarin kalah, seharusnya Klopp harus segera berbenah diri. Jika melihat permainan Arsenal yang sekarang sudah mulai berkembang lagi, harusnya Klopp hati-hati. Tapi di bicara ini menurut saya tetap mental masih berbicara. Jika kita lihat sosok pelatih antara Klopp dengan Mikel Arteta masih kalah jam terbangnya dengan Jurgen Klopp. Jadi mungkin prediksi saya tidak akan yang terlalu ekstrim. Menurut saya tetap Liverpool bisa menang lagi, dan jika melihat track record ke belakang, tidak tertutup kemungkinan Liverpool juga akan bisa kembali menang besar lagi. Prediksi saya Liverpool 3, Arsenal 0. Baik, itu yang semua pertandingan yang dimain hari Sabtu, dan yang tadi Liverpool Arsenal juga di waktu Indonesia bagian barat, seperti yang berarti Minggu dini hari. Dan sekarang yang bermain hari Minggu pukul 21.00 atau jam 9 malam ada Manchester City melawan Everton. Oke, jika bicara Manchester City melawan Everton, Manchester City seharusnya terlalu perkasa. Apalagi melihat statistik Everton sekarang yang lagi naik turun, dan juga malah lebih banyak bermain anti klimaksnya. Seharusnya Manchester City bisa dapat poin mudah di partai ini. Tapi terkadang Manchester City jika melawan tim-tim yang menengah ke bawah sering lengah. Terbukti beberapa pekan yang lalu Manchester City kalah juga akhirnya di Etihad. Jadi Everton yang juga bahkan sempat dibantai di kandang sendiri di Goodison Park dan segala macam, dibantai 2-5, dan banyak lah yang beberapa kali jadi lumbung gol buat lawan. Prediksi saya mungkin akan bertahan total, dan biasanya Manchester City akan sedikit kesulitan menghadapi tim yang bertahan total. Seperti MU kemarin terlalu terbuka, juga plus ditambah kecerobohan dari pertahanan MU, makanya Manchester City bisa menang. Tapi ini sekarang yang dilawan bukan MU, Everton yang tentunya akan banyak bertahan, dan otomatis kiper timnas Inggrisnya pun juga jadi benteng yang tangguh juga untuk Everton. Baru di partai inilah saya mungkin akan sedikit memberanikan diri bahwa mungkin Manchester City bisa kalah lagi di sini, atau mungkin kekalahan kedua di kandang di musim ini, mungkin Manchester City 1, Everton 2. Dan di partai terakhir pukul 23.30 atau setengah 12 malam ada Tottenham melawan Leeds. Oke, Tottenham yang sudah pelatih baru Antonio Conte, jelas sudah hafal dengan atmosfer Liga Inggris. Partai-partainya belum bisa mendapatkan 3 poin untuk Tottenham, dan memang Conte sudah hafal dengan Liga Inggris dan juga pernah juara, tapi itu dengan skuad Chelsea. Ini tentunya berbeda dengan skuad Tottenham. Jadi menurut saya Conte seperti masih mencari-cari, masih meracik-racik strateginya, pemain yang pas di posisi ini dan ini harusnya apa. Dan sedangkan Leeds yang di beberapa pertandingan atau beberapa pekan terakhir mulai dapat poin 3 draw, atau yang biasanya selalu kalah ini sekarang sudah mulai poin, harusnya sekarang jadi punya semangat lebih. Dan prediksi saya seharusnya ini akan jadi partai yang ramai, walaupun kalau secara kualitas tim mungkin harusnya Tottenham di atas, sedikit di atas Leeds. Tapi
partai ini menurut saya buat Conte masih jadi pembelajaran lagi untuk Conte untuk harus mendapatkan formasi yang bagus untuk si Tottenham ini. Dan sudah bagus menurut saya jika partai ini berakhir dengan seri di mana prediksi saya Tottenham 2, Leeds 2. Oke. Selesai sudah untuk sedikit analisa dan prediksi saya dari untuk game week ke-12 di Liga Inggris musim 21-22 ini. Mungkin setelah konten ini akan ada giveaway seperti yang saya sudah janjikan. Jika sudah tembus 1000 subscriber maka akan saya adakan giveaway. Silakan pantau terus konten saya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk ikutan giveaway-nya. Selalu mohon support untuk subscribe-nya, like-nya, saran dan kritik bisa sampaikan di komen. Dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selalu welcome untuk koreksi dari teman-teman semuanya, masukannya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya tidak ketinggalan, apalagi sebentar lagi mau ada giveaway. Terima kasih. Sementara untuk konten kali ini cukup begini. Salam Robi MU.